Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini berjudul Di Pengadilan Tidak Ada Keadilan. Kita akan membaca dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Fakta yang terjadi sejak kitab Pengkhotbah ini ditulis adalah bahwa di tempat pengadilan, artinya di tempat orang mencari keadilan, justru yang didapatkan adalah ketidakadilan. Dan fakta ini semakin marak, semakin menjadi-jadi di zaman sekarang. Keadilan bisa diputar balikkan dengan uang. Penegak keadilan, jaksa, hakim, bahkan polisi, tempat orang mencari perlindungan bisa disuap dengan uang untuk tidak menghukum yang salah. Tentu dengan uang suap yang sangat besar, siapa yang tidak tergoda? Dan kita melihat fakta kasus-kasus seperti ini hari-hari ini sangat luar biasa, ya, bahwa banyak pencari orang yang justru orang-orang kecil yang justru harusnya dibela malah mendapatkan ketidakadilan. Memang biasanya yang menjadi korban adalah orang-orang yang berperkara, orang-orang pencari keadilan yang tidak mempunyai uang. Karena orang-orang yang mempunyai uang, mereka bisa membeli keadilan, membeli penghakiman, membeli jasa dari hakim atau jaksa atau siapapun untuk membela dirinya sekalipun salah. Diharapkan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang berprofesi sebagai penegak hukum, penegak keadilan, tidak ikut terseret arus. Untuk itu harus benar-benar punya kekuatan iman untuk berpegang kepada kebenaran, tidak tergoda, lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dosa sudah merusak semua manusia di seluruh aspek kehidupan. Orang yang hidup benar, jujur, tulus, sepertinya banyak susahnya, sepertinya tidak diberkati. Sedangkan orang yang hidup dalam dosa, tidak jujur, koruptor, hidupnya mewah, senang, berfoya-foya. Ini juga sepertinya ketidakadilan. Ya, inilah dunia yang sudah rusak. Tetapi percayalah, kita punya Tuhan yang adil. Di dalam Mazmur 7 ayat yang ke-12 bagian A dikatakan, Allah adalah hakim yang adil. Jika kita mendapat perlakuan tidak adil, jangan sampai kita bertindak melawan kebenaran. Kristus, rasul-rasul telah memberi teladan bagaimana mereka tetap bertahan dalam kebenaran walaupun harus menderita, bahkan harus mati karena ketidakadilan. Dan Tuhan yang adalah hakim yang adil kok sepertinya diam dan tidak membela. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah dalam segala tindakan dan keputusannya. Kristus memang harus mati, sekalipun dengan cara yang tidak adil, karena Dia mengasihi kita. Rasul-rasul banyak yang harus mati syahid, meninggalkan teladan bagi kita sebagai pahlawan-pahlawan, dan bagi mereka tersedia mahkota kehidupan. Karena itu, sekalipun fakta kehidupan dunia ini menunjukkan ketimpangan, ketidakadilan, orang beriman tidak boleh menjadi pesimis. Jangan memilih bermain hakim sendiri atau berlaku semena-mena. Pastikan kita tidak kehilangan upah kebahagiaan pada saat hari penghakiman Allah dengan menjaga kesetiaan kepadanya. Terhadap kondisi yang terjadi di negara kita, tidak banyak hal yang praktis yang kita bisa lakukan, tetapi menjadi kewajiban kita untuk berdoa bagi bangsa ini dan bagi pemerintahan di negara ini, buat presiden, para pemimpin, penegak hukum, semua aparat keamanan, supaya penegakan hukum bisa lebih baik. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh sebagaimana perintah Tuhan dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dan percayalah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka doa kita tidak akan sia-sia, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Nah, itu mari kita terus berdoa bagi bangsa ini, terus berdoa bagi orang-orang yang mengalami banyak penderitaan karena ketidakadilan. Kita tidak bisa berbuat banyak, tetapi kita percaya doa kita berkuasa dan doa kita juga tidak akan menjadi sia-sia. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu dunia sudah semakin rusak. Banyak hal terjadi ya Tuhan. Ketidakadilan ya, merajalela di mana-mana ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau hakim yang adil dan Engkau akan membela orang-orang yang mendapat perlakuan tidak adil. Tuhan, tolong mereka semua Tuhan, dan tolong bangsa kami, negeri kami, orang-orang yang memiliki kuasa atas pengadilan, atas hal-hal yang menjadi tanggung jawab mereka. Biarlah mereka Tuhan takut akan Tuhan lebih daripada takut kepada manusia, dan mereka boleh menegakkan keadilan dengan benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tolong kami juga untuk menjadi orang-orang yang tetap bersikap benar ya Tuhan, sekalipun kami mungkin juga mendapat perlakuan tidak adil. Engkaulah pembela kami, dan kami bersandar hanya kepada kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.